Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Segala puji hanya milik Allah. Dengan izinnya kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan keimanan kita, menganugerahkan kesehatan kepada kita, dan mempermudah semua urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang apakah boleh tahlilan. Ya, biasanya kita akan mendengar nggak boleh, ada yang bilang boleh. Nah, sebagaimana kita menyikapinya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam boleh tidaknya, maka kita akan belajar dulu tentang kaidah ya, atau bagaimana Islam mengatur seseorang menghadapi kematian, menghadapi orang yang mengalami kematian, dan pasca kematiannya itu bagaimana kewajiban kita. Baik, ketika kita mengetahui bahwa dalam Al-Quran Allah menyebutkan kullu nafsin za'iqat maut. Jadi setiap yang bernyawa akan merasakan. Jadi za'iqah. Jadi dia merasakan, ya, pakai kata za'iqah. Jadi dia akan merasakan kematian. Nah, ketika seorang itu merasakan kematian, maka kita mengenal kata sakaratul maut. Jadi ketika kata sakar itu artinya mabuk, ya, orang yang mabuk karena khamr juga disebut dengan sakar. Nah, maka kemudian ditambah dengan kata maut. Jadi membedakan dengan mabuk karena khamr, ya. Jadi tidak ingat, artinya tidak paham lagi apa yang diucapkan, itu sakar. Jadi kemudian sakaratul maut itu adalah kondisi di mana, ya, pada saat itu mayit, ya, jadi mayit. Jadi kalau kita ini yang belum meninggal akan meninggal disebut mayitun pakai tasydid. Kalau orangnya sudah meninggal mayit, ya, yang tadinya bersatu dihilangkan jadi sukun jadi mayit, ya. Jadi ketika seseorang itu mengalami kematian, maka itu adalah kesempatan terakhir setan untuk menggoda. Dan itu juga kesempatan kita terakhir untuk apa? Untuk bisa memberikan menolong saudara kita, ya, mengakhiri hidupnya dengan sesuatu yang baik. Makanya kita jaga supaya jangan sampai kelewatan. Jadi artinya kelewatan apa? Maksudnya berpisah antara ruh dengan jasad itu tidak dengan suatu situasi yang baik, ya, seperti itu. Nah, makanya kita talqin, ya, kita ajarkan la ilaha illallah. Nah, kemudian ketika seseorang itu setelah meninggal, maka dia akan kita yang hidup punya kewajiban terhadap si mayit, ya, memandikan, ya, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, kemudian ketika situasi seperti itu, kita juga mengenal ada kata takziah, ya, ada kata takziah. Mau ikut takziah enggak, begitu, ya. Jadi takziah berasal dari kata azza. Jadi kalau kita akan mendengar mungkin sering mendengar Allah azza wa jalla, azza ain za, ya. Itu adalah maha tinggi. Nah, jadi kalau takziah artinya meninggikan. Maksudnya apa? Meninggikan perasaan si sohibul musibah. Orang yang terkena musibah ini kan mungkin dia sedih, dia merasa pilu, dia keadaannya mungkin tidak karu-karuan. Jadi maka kita yang bertakziah itu meninggikan perasaannya. Jadi mengungkapkan kebaikan-kebaikan si mayit tadi, ya, orang yang almarhum itu orang baik, ya. Nah, menyebutkan kebaikan. Jadi kita membangun perasaan itu, seorang yang terkena musibah itu menjadi lebih baik, lebih tinggi lagi perasaan itu disebut dengan takziah. Jadi itulah takziah yang diinginkan dalam kaidah Islam itu. Bukan ketika kita datang kemudian kita malah untuk sama-sama mungkin seolah berempati, jadi kita nangis, jadi aku juga sedih segala macam. Itu bukan takziah namanya, ya. Kalau takziah itu justru membangkitkan perasaan saya bahwa enggak, kita juga semua akan menemui sana. Beliau insya Allah sudah siap, beliau sudah banyak beramal solih. Nah, ketika kita mengungkapkan kebaikan-kebaikan, kita misalnya, oh, siapa ini orangnya rajin banget, rajin ngajinya, tahajudnya nggak pernah lepas, ya, makanya dia bisa akhir hidupnya dengan baik. Nah, ada orang-orang yang mendengar cerita-cerita kebaikan kemudian tergerak, ya, itu akan menjadi kebaikan untuk si mayit, ya, akan menjadi kebaikan untuk si mayit. Jadi kemudian kita adalah kewajiban kita setelah orang itu meninggal, kita bisa mendoakan, apalagi anaknya, itu yang paling sangat utama. Ya, pernah ketika seorang itu
mendapatkan kiriman istighfar dari anaknya, mata ya Allah, kenapa saya dapatkan kondisi ini, inilah istighfar dari anak-anakmu untukmu, ya. Jadi itulah yang ditunggu. Dan juga kemudian doa-doa kebaikan dari seluruh umat Islam, ya. Jadi makanya ketika kita berdoa kan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya. Jadi al-ahya'i minhum wal amwat, ya kan, ada yang baik yang sudah meninggal. Nah, itu juga untuk kita mendoakan, ya. Apakah kalau misalnya sampai atau tidak sampai, misalnya kan ada misalnya seperti itu. Nah, ketika Rasulullah mengatakan doa seorang anak kepada orang tuanya sampai, dan kemudian ada juga doa seperti ini, maka insya Allah sampai untuk doa kebaikan seorang mukmin kepada mukmin lainnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian, pada saat kita juga akan melihat dari mana ini asalnya kok ada acara tahlilan, ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah pada zaman Sunan Kalijaga, ada situasi kondisi dakwah di situ adalah masyarakat yang masih sangat jauh, ya, dari nilai-nilai Islam, sehingga mereka itu ketika ada kematian mengadakan pesta segala macam. Nah, kemudian Sunan Kalijaga melihat kondisi ini, ingin merubah, ya, dan dia merasa tidak bisa secara langsung, maka pestanya tetap, cuman isinya tidak diisi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam. Jadi maka isinya dengan pengajian, ya, dengan zikir-zikir. Nah, itulah yang kemudian kata tahlil yang artinya la ilaha illallah, ya, tasbih subhanallah, kalau orang bilang takbir Allahu akbar. Nah, maka ditambah ada akhiran lan, tahlilan, kan, seperti itu, kondisi seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya waktu itu Sunan Giri mengatakan tidak setuju, ya. Cuman kemudian kata Sunan Kalijaga, bagaimana kalau kita ini nanti kalau ada yang menolak juga usul itu, khawatir nanti di kemudian hari umat yang di kemudian hari itu menganggap ini betul dan kemudian dilanjutkan. Nah, kata Sunan Kalijaga, nantilah akan diperbaiki oleh umat-umat yang setelah kita. Jadi artinya berharap semakin hari itu kondisi umat Islam itu semakin baik keislamannya, sehingga bisa menjadi lebih baik, ya, yang sesuai dengan kaidah Islamnya. Maka kemudian dijadilah pada saat itu kematian itu diisi dengan pengajian 7 hari, 40 hari, seperti itu. Nah, diharapkan kita, ya, yang setelah kondisi umat sekarang ini mudah-mudahan sudah lebih tahu, sehingga kita merubah formasi. Artinya apa? Paling tidak kita tidak menetapkan 7-40 gitu, ya. Kalaupun mau pengajian bebas saja harinya, kita tidak harus hari ke-7, hari ke-40, ya, bebas-bebas aja, ya. Kemudian kita pertama tidak di lingkup hari, ya. Jadi seolah-olah kalau enggak itu jadi enggak pas gitu. Itu tidak pas untuk kita. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita ingat juga, ketika orang itu tertimpa musibah, harusnya kita sebagai saudaranya itu adalah yang mengcover secara material dan imaterial, gitu, ya. Perasaannya kita tingkatkan, Pak Sohibul musibah, dan juga keuangan segala macam. Jangan sampai malah yang terjadi itu, orang yang tertimpa musibah itu dia mesti nyiapin makanan, bahkan nyiapin berkat, bahkan ada di satu daerah kalau orang ngaji dibayar, atau orang sholat dan dibayar, itu berapa uang yang harus dikeluarkan oleh si sahibul musibah, ya, orang yang tertimpa musibah itu. Padahal harusnya kita yang kalau bisa kita yang menanggung. Kalau kita mau mengadakan segala macam, kita ingin menghibur, kita bikin yuk, kitanya, jadi bukan sahibul hajatnya, jadi kita yang bikin tahlilannya, ya, kita, tetangganya, teman-temannya, saudara-saudaranya. Jadi dia udah cukup itu aja lah, di rumahnya aja, misalnya duduk manis, ya, kita yang kita zikir sama-sama, kita juga semua akan meninggal, kita semua mudah-mudahan kita bisa meninggal dengan baik, ya. Jadi itulah kalau mau kita tingkatkan kualitas tahlilan kita, gitu, ya. Jadi kita usahakan bukan si sahibul musibah, ya, orang yang terkena musibah, tapi kita yang berinisiatif, ya, bahwa supaya dihibur, supaya kita zikir sama-sama, kita baca Quran sama-sama. Nah, inilah tradisi ini sangat bagus, ya, kalau kita bisa bangun, ya. Jadi jangan orang yang tertimpa musibah ini dia sudah harus mikirin biaya
kuburan, biaya segala macam, terus dia mikir lagi nanti harus ngadain pengajian, berapa uang yang dikeluarkan aja. Justru yang dia nggak usah mikirin itu, harus